Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la syarika lahu fil ilahiyyah, as-samadul ladzi yaqsuduhu bil mas'alati jami'ul bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bittaqwa wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaika bittaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagu risalah wa addal amanah wa nasahul ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Wa nasarallahu subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibail kiram, pertama dan yang paling utama, mari kita sama memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala macam kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur yang diiringi dengan nikmat sehat wal afiyah jasmani dan rohani kita, sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia dan di tempat yang mulia ini Allah perkenankan kita untuk melaksanakan sholat Jum'ah yang mudah-mudahan rangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada puisi yang terindah selain kita bersolawat kepada manusia yang paling mulia,
yang senantiasa dimuliakan oleh zat yang maha mulia, tak lain dan tak bukan beliau adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan terlimpah curah kepada kita sekalian selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Selanjutnya di atas mimbar yang mulia ini, Al-Faqir selaku khatib berkewajiban mengingatkan kepada seluruh jamaah, wabil khusus untuk diri pribadi, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sebenar-benarnya takwa, imtithalul awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan wasilah ketakwaan kita kepada Allah, Allah ridho terhadap kita semua dan terbimbing kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, setiap pekan di mimbar-mimbar Jumat kita senantiasa diingatkan oleh para khutbah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa menjadi tujuan akhir dalam hidup kita. Silahkan Anda menjadi apa yang diinginkan di dalam dunia ini. Anda yang ingin menjadi pejabat, silahkan ambil jabatan yang Anda raih. Anda yang ingin menjadi orang kaya, silahkan kumpulkan harta sekehendak kalian. Kalian yang ingin menjadi apapun yang dikehendaki, silahkan. Islam tidak pernah melarang ibadah Allah. Tapi yang dianjurkan, jadikan yang kita tuju itu adalah takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dititipkan jabatan, jadilah pejabat yang bertakwa. Anda dititipkan harta, jadilah orang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khair zadit taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ ibadah Allah. Tentunya kita hidup di alam dunia ini pasti akan menghadapi berbagai gelombang permasalahan di dalam hidup. Kita di alam dunia ini pasti pernah merasakan yang namanya masalah, baik dari mulai masalah kecil sampai masalah yang besar. Dan satu-satunya solusi dalam Islam untuk menyelesaikan segala bentuk macam masalah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menganggap diri kita ini mampu untuk menghadapi masalah. Terkadang kita menganggap diri kita ini kuat untuk menghadapi masalah. Padahal ibadah Allah, kita ini bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan dalam hati kita, sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun, serumit apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini ibadah Allah, solusi yang diberikan oleh Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, janji Allah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan membebani satu manusia, satu kaum di luar batas kemampuannya ibadah Allah. Bagi Anda yang saat ini sedang dirundung masalah, seberat apapun masalah kita, berarti Allah memberikan pundak yang kuat untuk kita menghadapi masalah tersebut ibadah Allah. Dan jangan pernah kita mencari solusi tanpa kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap masalah solusinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya ibadah Allah. Tidak cukup sampai di situ. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak diduga-duga ibadah Allah. Maka ibadah Allah, tandanya sebelum Allah memberikan kita masalah, berarti Allah sudah lebih dulu memberikan solusi kepada kita. Jangan kita hadapi masalah hidup kita sendirian. Jangan kita pikul beban kita sendirian, tapi serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang saat ini merasa hidup Anda sedang hancur, Anda yang saat ini merasa karir Anda sedang terpuruk, jangan pernah kita urus segala masalah kita dengan kemampuan yang kita miliki, karena hakikatnya kita tidak mampu apa-apa. Serahkan semuanya kepada Allah. Rapihkan ibadah kita, rapihkan sholat kita,
biar Allah yang merapikan hidup kita. Luruskan ibadah kita, luruskan niat kita, biar Allah yang meluruskan kembali karir kita yang telah jatuh, hidup kita yang telah hancur ibadallah. Kalau ibadah kita sudah rapi, insya Allah hidup kita akan dirapihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadallah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, Al-Fakir selaku khotib mengingatkan kembali kepada para jamaah, apapun masalah yang sedang Anda hadapi saat ini, solusinya hanyalah satu, bersujud kepada Allah, berserah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan setiap permasalahan yang saat ini sedang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita senantiasa ke jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun masalah yang saat ini sedang kita hadapi, ibadallah, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan kita rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.